dermatofibroma ini terjadi pada lapisan kedua dari kulit tersebut, yaitu di dermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya gigitan serangga dapat menimbulkan sebuah benjolan yang berukuran kecil dan bulat. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai dermatofibroma. Dermatofibroma ini sendiri merupakan kondisi kulit di mana terjadinya pertumbuhan jaringan yang berukuran kecil dan bulat. Biasanya terjadi pada semua orang, namun lebih sering terjadi pada orang yang berusia 20 sampai 49 tahun dan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pada pria. Dermatofibroma ini sendiri terjadi pada lapisan kedua dari kulit. Lapisan kulit tersendiri terdiri dari epidermis, dermis, dan subkutis. Dan dermatofibroma ini terjadi pada lapisan kedua dari kulit tersebut, yaitu di dermis, di mana terjadinya pertumbuhan sel-sel yang melebihi dari normal sehingga akan menimbulkan sebuah benjolan yang mengarah ke arah permukaan. Penyebabnya sendiri sampai sekarang belum diketahui secara pasti, namun risiko terjadinya dermatofibroma ini ada beberapa, diantaranya luka tusukan atau ada serpihan kaca atau bekas daripada gigitan serangga. Selain itu, orang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah atau memiliki imun yang lemah berisiko terjadinya dermatofibroma. Pertumbuhan dari dermatofibroma ini cenderung tumbuh dengan lambat, berbentuk seperti benjolan bundar, dan sebagian besar dia akan tumbuh dari bawah kulit mengarah ke arah permukaan kulit, dan ukurannya pun normalnya itu berkisar seperti ujung pena dan paling besarnya biasanya sebesar biji kacang, dan dia tidak akan bertambah besar. Beberapa dari dermatofibroma ini bisa berwarna merah, merah muda, abu-abu, coklat muda, kemudian ungu, dan dapat berubah warna seiring dengan waktu. Dan paling sering tumbuh pada daerah kaki, dan kadang-kadang bisa juga tumbuh pada daerah lengan dan badan, dan jarang sekali tumbuh pada bagian tubuh yang lainnya. Biasanya tidak akan menimbulkan keluhan seperti rasa nyeri dan keluhan lainnya. Namun ada beberapa kasus dari dermatofibroma ini dapat dirasakan keluhan berupa nyeri, gatal, nyeri tekan, dan meradang. Dan biasanya dermatofibroma ini hanya tumbuh satu saja, tapi ada beberapa kasus tapi jarang sekali bisa tumbuh beberapa benjolan dari dermatofibroma ini, terutama pada mereka yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Jika kamu mengalami dermatofibroma, kamu tidak perlu merasa khawatir karena dermatofibroma ini bukan merupakan kondisi keganasan, karena ini merupakan benjolan atau tumor yang tergolong jinak. Jika kamu merasa bahwa kondisi yang kamu alami merupakan dermatofibroma, maka segera melakukan konsultasi kepada dokter yang terkait. Karena dermatofibroma ini merupakan kondisi yang kronis, dia tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan dermatofibroma ini. Namun demikian, dermatofibroma ini dilakukan penanganan karena alasan kosmetik atau karena alasan estetika. Ada beberapa pengobatan atau penanganan untuk mengatasi dermatofibroma ini, diantaranya adalah dengan terapi krioterapi. Ini merupakan terapi menggunakan nitrogen cair. Bisa juga dengan menggunakan injeksi kortikosteroid terlokalisasi, kemudian bisa menggunakan laser atau cauter, dan juga bisa menggunakan skin filler. Namun terapi ini mungkin tidak akan menghilangkan dermatofibroma secara total. Biasanya untuk menghilangkan dermatofibroma secara total hanya dengan dilakukan eksisi bedah, dilakukan tindakan untuk pengangkatan dari dermatofibroma ini melalui tindakan operasi. Namun jika kamu memiliki bakat keloid, tentu saja akan menimbulkan jaringan parut
yang lebih dominan tidak sedap dipandang dibandingkan dengan kondisi dermatofibroma itu sendiri. Jadi lebih baik dibiarkan saja, karena kondisi dari dermatofibroma ini bukan merupakan kondisi yang berbahaya, karena ini merupakan kondisi tumor jinak dan bukan tumor ganas. Tidak ada cara yang pasti untuk pencegahan dari dermatofibroma ini. Yang pasti kamu harus menghindari terjadinya luka lecet pada kulit sehingga bisa menghindari terjadinya dermatofibroma. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.